Kita ke sorotan lain, saudara. Melonggarkan daftar negatif investasi juga menjadi salah satu kebijakan untuk menciutkan defisit transaksi berjalan. Tetapi pelaku usaha mengaku bingung dengan paket kebijakan ekonomi ke-16 yang sedang dimatangkan pemerintah. Hasil penyederhanaan daftar negatif investasi tengah ditunggu. Strategi di beberapa bidang usaha pun harus dirumuskan ulang karena berkaitan perubahan syarat investasi. Apalagi para pelaku usaha yang tergabung dalam Kamar Dagang Indonesia mengaku tak pernah dilibatkan dalam pembahasan revisi DNI. Seharusnya pemerintah memberi waktu dan ruang untuk mendengar suara pebisnis saat merumuskan paket kebijakan ekonomi ke-16. Harus dipahami ini kalau sosialisasi sangat-sangat tidak baik. Sehingga simpang siur, ini ada yang bilang 54, kemudian hanya bilang 25 yang direlaksasi. Kemudian ada yang sudah melihat wah ini ancaman kepada UMKM, ada yang melihat oh tidak kok ini UMKM-nya masih tetap aman karena masih ada undang-undang UMKM nomor 20 kok jadi tidak aman. Nah ini kan jadi simpang siur gitu. Jangan kita sifatnya reaksioner gitu. Mestinya kalau ini saya yakin nih kalau ini dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Kadin, saya yakin hal ini tidak akan kejadian. Padahal teriakan pengusaha masih lantang. Ada masalah-masalah klasik yang belum dituntaskan, termasuk perizinan serta regulasi. Ini betul-betul menjadi catatan buat kami. Ternyata memang di lapangan pun perizinan adalah masih menjadi segalanya untuk mendukung kelancaran usaha dari para pelaku usaha di lapangan. Demikian juga berbagai kepastian yang lain, termasuk tadi beberapa yang menyampaikan beberapa perlunya dukungan pemerintah, baik di sisi regulasi, kemudian juga terkait dengan dukungan real pemerintah, sampai tadi dari HIPMI juga mengusulkan beberapa konsep untuk RUU ke depan. 3 rancangan dalam paket kebijakan ekonomi ke-16 diharapkan bisa memperkokoh ekonomi Indonesia. Menarik minat investor asing adalah salah satunya. Indonesia masih gagal memetik imbas perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok. Hingga kuartal 3 tahun ini, penanaman modal secara langsung oleh investor asing atau foreign direct investment turun 7,8% menjadi 293,7 triliun rupiah. Indonesia kalah dari Thailand dan Filipina yang mencatatkan pertumbuhan FDI dalam semester pertama 2018 versi UNCTAD. Tim Liputan, Kompas TV.